A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala pujian hanya milik-Mu, ya Allah, Tuhan semesta alam. Kami hadir di hadapan-Mu dalam kekosongan batin dan kekosongan pikiran, memohon agar Engkau izinkan kami menyatu dengan-Mu. Kami memohon agar setiap pengetahuan-Mu yang agung dapat kami serap, agar kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Pujian hanya milik-Mu, ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Setiap makhluk di langit dan di bumi bertasbih mensucikan-Mu, bertahmid, memuja dan memuji segala nama-Mu, bertakbir mengakui kebesaran-Mu. Kami pun di sini berkumpul dalam satu niat yang tulus untuk memahami pengetahuan-Mu yang datang dari sumber yang esa. Terangi jalan kami, bimbing kami dengan cahaya hidayah-Mu, agar kami bisa memahami jati diri kami, memahami jalan pulang kembali, dan memahami kesejatian-Mu, ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, terima kasih, terima kasih. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan kepada siapapun yang mereka sentuh, menjadi rahmat bagi semesta. Ya Allah, ya Rob, terangi jalan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin. Amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin ayuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat New Kamana, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, malam ini kita akan melanjutkan terminologi tentang dosa poin yang ke-9, yaitu istilah atau terminologi haram. Ya. Haram berdasarkan Al-Quran. Gitu. Berbicara tentang haram, kita akan lihat secara umum dulu ya. Jadi pengertian haram secara umum. Sering terjadi perdebatan tentang haram dan halal di masyarakat. Ini halal, ini haram. Ini haram, ini halal. Kadang-kadang ada perdebatan, kata yang satu halal, kata yang lain haram, gitu ya. Nah, perdebatan ini disebabkan karena mereka hanya merujuk kepada figurnya masing-masing. Ya, sehingga masalah ini menjadi fenomena yang tidak pernah berhenti perdebatannya. Kenapa? Karena rujukannya tidak valid gitu ya. Atau setiap argumen merujuk kepada kebanyakan manusia katanya pokoknya gitu. Nah, salah satu pendapat secara umum tentang definisi haram dan halal ini bisa dilihat di banyak platform ya, bisa di Wikipedia atau di apa namanya sebuah institusi yang biasa mengeluarkan label halal, haram gitu kan. Kalau kita merujuk kepada apa namanya Wikipedia misalnya,
bahwa yang disebut sebagai haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda. Nah, aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang dianggap haram adalah dilarang gitu. Jadi haram identik dengan dilarang gitu ya. Jadi ketika dibilang makanan ini haram berarti dilarang. Kalau kita memakannya dosa, nah gitu ya. Makanya apa hubungannya haram dengan dosa? Ketika haram didefinisikan sebagai larangan, maka melakukannya menjadi dosa, gitu ya. Sementara definisi halal menurut umum itu artinya boleh. Kalau haram artinya dilarang, maka halal itu artinya boleh. Halal kemudian didefinisikan sebagai segala objek atau kegiatan yang diizinkan atau boleh atau dilaksanakan gitu. Nah, istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan biasanya. Jarang orang melabeli halal untuk perbuatan gitu. Ini perbuatan halal gitu, jarang. Tapi biasanya sering digunakan untuk makanan gitu ya. Bahkan benda-benda keras pun kemudian ikut-ikutan dilabelin halal gitu. Sandal jepit halal misalnya gitu kan. Iya. Gimana makannya ya? Kulkas halal gitu misalnya, Bu. Iya. Atau gimana ya? Nah, atau yang ketiga itu sebuah keputusan atau surat dari sebuah institusi juga mengeluarkan fatwa halal juga haram. Halal artinya dibenarkan, nah kemudian lawannya haram artinya tidak dibenarkan atau dilarang gitu. Nah, sementara pengertian makanan dan minuman itu kalau dibilang ini makanan halal, nah, halal itu meliputi halal secara zatnya, halal cara prosesnya, halal memperolehnya, dan halal cara cara apa? Cara memakannya gitu. Nah, semua pengertian itu harus kita cross check dengan Quran gitu. Karena banyak di antara kita yang memahami makna haram dan halal itu ternyata berbeda gitu, ternyata berbeda dengan apa yang diterangkan dalam Quran gitu. Nah, sebelum kita masuk ke terminologi haram secara mendalam, coba kita lihat beberapa ayat berikut ya. Misalnya surat 6 ayatnya 57. Surat 6 ayatnya 57 misal ya, misal. Mangga dibaca dulu. Tulis dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ayat 57. Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata atau Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Ini Inil harumnya ada. hukmu, inil hukmu illa lillah. Bahwa Allah. yang berhak menetapkan hukum adalah Allah. Allah. Ini ya dicatat dulu. Iya. Ya. Bahwa yang berhak menetapkan hukum adalah Allah. Inil hukmu illa lillah yakusul hak gitu ya. Dialah yang hak, dialah yang menerangkan yang hak. Ini yang pertama, bahwa yang berhak menetapkan hukum adalah Allah. Kemudian kita lihat lagi surat 16, 116. Kang Yodi, baca Kang. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Boleh mengada-ada gitu. Ini halal, ini haram. Tidak boleh. Tidak Jangan. boleh. Kalau jangan berarti Dilarang. dilarang atuh. Nggak Ya, boleh. janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal, ini haram. Ya, berarti yang berhak menentukan halal haram siapa dong? Allah. 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 Ya, karena yang berhak menetapkan hukum Allah. Kita dilarang mengada-ada atau dilarang mengadakan dusta dengan berkata ini halal, ini haram. Ya, artinya boleh nggak kita merekayasa mengada-ngada ini halal, ini haram? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. 10:59. Surat 10 ayatnya 59. Bu Ika, silakan Bu. Nuhun telilis. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus ayat 59. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini? Atau kamu mengada-ngadakan saja terhadap Allah? Jadi untuk bisa mengeluarkan fatwa ini halal, ini haram, mesti dapat izin dari mana, Bu? Dari Allah. Kalau nggak ada izin gimana? Tidak boleh kan, dilarang. Berarti tidak mengada. Tidak boleh mengadak-ngadakan. Apakah Allah memberi izin kepadamu atau kamu mengada-ngada? Iya. Iya, ada duitnya sih. Kalau nggak ada duitnya mah nggak mau ngurusin gitu ya. Jadi kita juga dilarang merekayasa atau mengada-ada, Iya. menetapkan ini halal, ini Haram. haram. Kenapa yang ini halal, yang ini dibilang haram gitu? Iya halal itu kalau sudah ada label ya gitu. Nah untuk dapat labelnya ya mesti bayar, ya repot jadi urusan. Betul. Semuanya harus izin itu kan, Izin untuk Allah. dapat itu. Iya, nah sekarang sekarang kan pada berebut itu. Oh, Iya, pada berebut siapa yang berhak memberi izin mengeluarkan. halal haram kan? Betul. Oh. Apakah Bisnisnya besar. apakah mereka institusi yang survei ke lapangan atau kita yang mesti datang? Kita yang harus datang, Kang, repot Harusnya kan. kan mereka yang ngecek kan? Iya, Itu kan keluar prosesnya dana. prosesnya susah. Bahkan nih, Nabi pernah ditegur ketika dia berargumen tentang halal haram gitu. Kalau Nabi aja ditegur, siapalah kita kan? Betul. Surat 66 ayat 1. Silakan Bu Eti, mangga Bu Eti. Mangga hatur nuhun Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 66 ayat 1. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, hai Nabi, mengapa Bu, kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Boleh nggak? Tidak. Iya. Kalau Nabi aja ditegur, tidak boleh Gur, mengharamkan yang halal atau menghalalkan ya. yang haram. Ya, siapalah kita tuh? Ya. Ya. Nah, karena ya, yang Ya. berhak menetapkan hukum adalah Allah, kita dilarang mengada-adakan dengan berkata dusta, ini halal, ini haram. iya. Kita pun dilarang merekayasa, melabelin, ini halal, ini haram.
Bahkan Nabi pun pernah ditegur karena mengharamkan yang halal gitu kan. Ya. Untuk itu atau untuk memahami definisi tentang haram, maka konsekuensinya kita harus menelusuri semua ayat di dalam Quran, baik yang muhkamat atau mutasabihat tentang haram gitu, agar kita mendapatkan informasi yang utuh. Utuh. Tuh. Ya. Nah, kontekstual haram di dalam Al-Quran itu ada di 63 ayat. Lumayan banyak lah 63. Jadi ada sekitar 63 ayat Tentang yang haram. ada di dalamnya kalimat atau kata dasar haram. Hmm. Nah, mengalami perubahan kata 34 kali ya. Ada haram, ada hurum, ada ihram gitu ya. Nah, bagaimana terminologi haram di dalam Al-Quran? Kurang. Nah, sekarang kita cek nih ayatnya dulu ya. Surat 6151. Mangga silahkan Pak Gatot untuk meneruskan. Ya, dari HP kelihatan nggak, Pak? Oh gitu. Dari Apa HP, saya Bu. dulu? Maaf. Oh Nggak bisa baca. nggak bisa baca. Kalau gitu silakan Bu Leni, Bu Leni mungkin. Ya, Bu, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya. Ya, kul katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan. Diharamkan ya. Marilah kubacakan apa yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Jangan mempersekutukan Allah. 2, berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak. Berbuat baik emang haram? Penting haram di sininya. Penting. Wajib. Iya, kalau haram artinya dilarang, masa dilarang berbuat baik? Gimana nih? Ya, jadi haram pertama jangan musyrik. Haram kedua berbuat baik kepada orang tua. Haram ketiga jangan membunuh. Haram keempat jangan mendekati perbuatan keji. Haram kelima jangan membunuh jiwa. Haram keenam apa nih? Ini adalah perintah. Ini adalah perintah. Ini yang diperintahkan. Nah, dari 6 poin yang diharamkan, poin 2, ya, itu poin 2 kan perintah kan? Iya. Ya. Berbuat baiklah. Poin 1 janganlah, poin 2, poin 3-nya janganlah. Yang lain kan janganlah tuh. Ya. Nah, ini kan jangan kan dilarang berarti. Tapi di poin 2, itu yang diharamkan itu perintah berbuat baik. Ya, kalau haram atau jika haram artinya dilarang gimana? Maksudnya dilarang berbuat baik orang. Tentangan. Masa dilarang berbuat baik? Iya. Ya. Nah, terus kan jadi mikir. Jadi haram itu artinya apa kan itu ya? Ya. Nah, gitu.
Nah, kalau kita cermati surat 6 ayat 151, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa haram bukan berarti dilarang sebagaimana pemahaman umum. Haram artinya penting. Haram artinya suci. Haram artinya terhormat. Haram artinya mulia. Makanya ada Masjidil Haram. Masa masjid terlarang gimana, Bu? Ya, Masjid Haram berarti masjid penting. Masjid suci, masjid terhormat, masjid mulia gitu. Nah, karena hal itu adalah sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Jadi haram artinya penting diperhatikan. Di situ ada kesucian, di situ ada kehormatan. Gitu ya. Nah, ketika haram artinya penting diperhatikan. Apa yang penting diperhatikan? Perintah dan larangan gitu. Jadi di dalam haram itu ada poin perintah dan ada poin larangan. Makanya jangan mempersekutukan Allah. Perintah apa larangan? Janganlah Larangan. dilarang. Berbuat baiklah. Perintah. Nah, jangan ketukar mana perintah, mana larangan gitu. Makanya penting diperhatikan. Ketukar gimana? Yang dilarang dikerjakan, yang diperintah ditinggal. Nanti masuknya zolim. Surat 2 ayat 59. Jadi zolim. Ya, silakan. Dilempar siapa nih? Bu Leni ada mau tunjuk siapa? Bu Ika udah kah? Udah. Bu Eti udah juga. Bu Eti udah. Udah. Udah berat. Bu Ratna udah. Belum. Belum. Silakan Bu. Halo. Siapa yang baca? Bu Ratna? Bu Ratna nggak ada. Oh nggak ada, saya soalnya nggak lihat di sini. Oke. Kang Dedi ada Kang? Iya. Ada. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Iya. Udah zolim, fasik lagi ya. Kenapa Pak ini ada zolim dan fasik? Apa salahnya? Halo? Zolim. Kenapa disebut zolim dan fasik? Apa salahnya? Mengerjakan yang tidak diperintah. Lalu orang-orang yang zolim Menganiaya. mengganti. Zolim itu untuk menganiaya. Mengganti perintah. Berarti melanggar yang dilarang. Berarti dia mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintah. Ini jangan ketukar-tukar gitu. Yang tidak diperintahkan. Makanya haram itu penting diperhatikan. Mana yang diperintah, mana yang dilarang. Menjadi zolim ketika kita mengganti perintah. Udah jelas ada perintahnya. Tapi yang dikerjakan ya nggak diperintah gimana? Fasik.
Ya, jika mengerjakan yang tidak diperintah aja zolim, kalau mengerjakan yang dilarang gimana? Nanti. Yang Ya lebih dilarang. zolim lagi kan? Iya. Gitu. Ya, contoh haram yang lain ya, surat 936. Buat baik orang tua. Yang bukan. Ya, absen Pak sama Ar, bisa baca Pak? Siap, Teh Lili. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang takwa. Oke. Arba'atul Hurum. Surat 936. Inna iddatas syuhuri indallahi ithna asyara syahron fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum. Arba'atun hurum. Baru Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya, di antara yang 12 bulan itu adalah 4 bulan haram. Apa haram artinya? penting di sini kan. Diperhatikan. Penting diperhatikan. Mana yang dilarang, mana yang Perintahkan. diperintah. Yang dilarang diapain? Dikerja. Baik. Yang dilarangnya diapain? Dikerjakan. Halo? Kalau kita hindari kan. Kalau dilarang ditinggalkan. Tinggalkan. Kalau diperintah dikerjakan. Kerjakan. Kalau kita gitu. Kalau Ya. jolim Sudah. nanti. Jolim ya. Iya. Apa yang dilarang selama 4 bulan haram? Tidak memakan hewan ternak darat. Nah, berapa banyak sedunia yang melanggar? Hampir semuanya. Banget. Jolim itu jadinya. Iya. Halo? Ya. Ya. Gitu. Jadi haramnya jadi dosa nggak kalau gitu? Iya. Dan dosa. Iya. Haram bermakna dosa adalah ketika kita melaksanakan yang dilarang. Orang iya. Yang diperintahnya ditinggalin, gitu. Yang dilarang dikerjain. Ya, itulah jatuhnya dosa. Ya. Jadi meninggalkan yang dilarang haram. Melaksanakan yang diperintah juga haram. Tapi kan tidak berdosa karena sesuai dengan perintahnya. Gitu. Nah, sementara yang terjadi banyak yang melakukan pelanggarannya, yang dilarang dikerjain juga gitu. Ya dengan berbagai alasan sih, ya silahkan saja. Nah, sekarang kita masuk haram dan haram dalam hal makanan. Kalau tadi haram dalam, nanti kan ada haram dalam perbuatan gitu. Nah, karena apa namanya haram identik dengan makanan gitu, maka kita kupas juga haram dalam hal makanan. Makanan itu penting nggak sih? Penting. Toyib. Penting diperhatikan gitu.
perintah. Karena pentingnya makanan bagi manusia, maka Allah memberikan handout tentang hal makanan ini. Gitu ya. Coba lihat suratnya 8024. Izin ke Pak D. Darsono. 8024. Ke Pak D. Darsono izin Pak, lanjut Pak. Pak Darsono, oke. Terima kasih, Ar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 80 Abasa ayat 24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Penting memperhatikan makanan. Penting. Nah, gitu. Makanan tuh mesti diperhatikan. Ketika kita makan, apakah kita memperhatikan itu? Ada apa di depan mata kita? Ada apa saja di piring yang mau kita makan itu? Ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk. Dari mana datangnya nasi sampai ke piring? Bagaimana datangnya lauk sampai ke piring? Bagaimana datangnya sayur-sayur sampai ke piring? Apakah simsalabim? Apa ada proses? Ada Proses. Iya, berapa orang yang terlibat menjadi menu makanan di piring? Banyak. Iya, pernahkah kita berterima kasih kepada mereka yang terlibat? Nggak ada terima kasihnya. Itu kan nggak ada rasa terima kasih, makan aja gitu. Iya. Ketemu petani nggak ada hormat, ketemu peternak nggak ada hormat, ketemu pedagang nggak ada hormat, ketemu yang masak nggak ada terima kasih. Iya, kita ini manusia apaan ya gitu. Zolim berarti Pak Ustaz. Ya ya, itu dol. zolim nggak tahu terima kasih, tidak bersyukur kan kufur jadi. Ya, ini ayat perintah kepada kita memperhatikan makanan apa yang dimakan. Apa sebab-sebab makanan diharamkan? Ada beberapa makanan yang sudah diumumkan tentang keharamannya. Ada beberapa makanan yang sudah diumumkan. Siapa ngomongin? Halo? Halo, halo, halo. Iya, Kang. Masih dengar suara Lanjutkan. saya kah? Iya, jelas. Jelas. Oke, kan yang menetapkan hukum hak siapa? Hak Allah. Allah. Oke, menentukan hal haram siapa? Allah juga. Nah, ada beberapa makanan yang sudah diumumkan keharamannya oleh Mm-mm. Allah. Boleh nggak kita mengada-ada? Tidak. Nggak boleh. Kan nggak boleh mengada-ada. Misal ya, misal surat 2, 173. Pak Muhammad Supriyatna, silakan Pak. Hmm. Oh siap, Bu. Itu mah dekat ke Buah Batu kayaknya. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. 173-nya. Halo? Halo Pindahin. Pak, Ya, 173-nya belum pindahin. sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya boleh nambah nggak? Tidak.
Ada daftarnya. Ya, daftarnya udah segitu ya, daftarnya ya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu satu bangkai, maitah ya. Yang kedua, darah, dam. Yang ketiga, lahmal khinjir. Lahmal khinjir. Terus yang keempat, binatang yang ketika disembeli disebut nama selain Allah. Binatang yang ketika disembeli disebut nama selain Allah. Ada berapa item? 4. Ada 4. Boleh nggak nambahin? Enggak. Jangan. Itu jangan ngarang. Kalau ada ayatnya nggak apa-apa kan? Ada nggak ada nanti yang dusta. Nah, gitu. Dibaca lagi. Surat 6, 145. 6, 145. Ya. Semesta Shop. Siapa? Tidak ada respon. Oke. Kita lanjut lagi ke Pak Nasir. Jamal. Tidak ada respon juga. Kita ke Bu Anis, silakan. Pada kemana itu teh? Lain. Ibu Rani ada, Bu? Ya. Numpang nama aja. Bu Rita ada, Bu Ati ada, tuh. Pak Sawal ada. Ada, saya ada. Oh, Oh, ada. silakan. Surat Al-An'am ini ya. Ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang diharamkan berapa item, Bu? Di ayat ini. Bisa juga. Halo? 4 apa 3? Ya. 3 ya? 3. Apa nih di sini? Bangkai, Bangkai, darah, daging babi. Nah, yang atau ada 4 sama. darah, daging babi, ya. Atau binatang yang Oh disembelih. iya. Berarti sama dengan yang tadi kan? Atas Item. Iya. 4 item lagi kan? Iya. Oke. Tambahin lagi surat 16, 115. 16, 115. Bu Popon, silakan, Bu. Kalau nggak ada Bu Sri. Bu Sri Herawati, hayu. Tidak ada juga, baiklah. Bu Yayu Maskuri. Bu Popon ada. Oh, mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berapa item, Bu? 4. 4, sama kan? Sama. Iya. Itemnya 4, nggak nambah. Nah, tapi ada tambahan di surat 5 ayat 3. Coba lihat, 5 ayat 3. Dilanjut. Diganti berapa ya? Yang dipukul. 5 ayat 3. Wah, lumayan panjang. Diharamkan bagimu. Supaya. Lanjut, Atau nggak mau Ibu apa-apa. boleh, silakan. Apa? Silakan Bu, dilanjut Bu. Oh, Mohon maaf. Surat 5 ayat 3. Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir akan putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takut sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridoi Islam itu jadi agamamu, jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Berapa tambahannya, Bu? Banyak ya. Berapa tambahannya? Saat yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, yang tercekik, untuk berhala, mengundi nasib dengan berapa? anak panah. Jadi berapa nambahnya? 5. Oh, Iya, ya. 7 loh. 7 yang Yang tercekik, yang yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam, yang diterkam binatang, ya. yang berkorban untuk berhala, Berhala, mengundi, mengundi nasib dengan anak panah. dengan anak panah, ya. Ya, tapi gini kan, jadi secara umum ya, dari keempat ayat di atas sebelumnya, surat 2173, surat 6145, 16115, surat 5 ayat 3 yang sama apa yang 4 kan? Iya. Tapi yang 4 pertama disebut darah, bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih selain atas nama Allah. Kan yang 4 sama kan? Iya. Nah, sementara di surat 5 ayat 3 ada tambahan 7 nih, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, ditanduk, diterkam untuk berhala, dan dengan mengundi nasib. Kenapa ada tambahan? Coba lihat mundur ke 6145, Teh. 6145. Ya, coba perhatikan nih. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali. Ini kekecualian kan? Kan kalimat pertamanya tidak ada yang diharamkan. Tidak ada yang diharamkan. Kecuali. Nah, kalau kecuali berarti yang haramnya kan? Iya. Kecuali apa yang diharamkan di sini? Kecuali makanan itu bangkai. Atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor. Jadi keharamannya karena apa? Kotor.
Nah, Arabnya fa'innahu rijsun. Fa'innahu rijsun. Nih, fa'innahu rijsun. Karena bangkai rijsun, darah rijsun, babi, daging babi di sini juga rijsun. Rijsun itu artinya kotor, rijsun itu artinya berbahaya. Ya, rijsun itu berarti membahayakan bagi manusia. Ya, halo? Manusia yang Ini yang 3 di atas ya. Bangkai, darah, dan daging babi. Ini alasan haramnya karena rijsun. Rijsun artinya kotor, artinya membahayakan bagi manusia. Nah, ditambah atau ditambah ini atau binatang yang disembeli atas nama selain Allah. Jika menyembelih bukan atas nama Allah, pasti atas nama berhala. Ya. Masuk nggak yang dilarang tadi? masuk Masuk, Kang. Yang ditambahan di surat 57 tadi kan? 5 ayat Betul. 3. Yang berkorban untuk berhala. Masuk Berhala. kan? Ya, berarti dilarang masuk dong kalau begitu. Nah, terus bagaimana kembali ke surat 5 ayat 3? Yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, atau berkurban untuk berhala atau mengundi nasib dengan anak panah. Apa alasannya di situ haram? Dzalikum fiskun. Mana fiskunnya mana? Fasik. Itu adalah kefasikan. Jadi yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam, yang dijerat untuk berhala itu semuanya fiskun. Dzalikum fiskun. Nah, ada dzalikum fiskun, ada di pojok tuh, pojok kanan bawah fiskun ya. Dzalikum fiskun, iya. Apa artinya fiskun? Fiskun itu maknanya mati tapi tidak keluar darahnya. Halo, halo, halo. Iya. Fiskun itu mati tidak keluar darahnya. Nah, sementara di awal cerita darah masuk nggak? Masuk yang haram kan? Diharamkan. Nah, binatang yang tercekik darahnya ngalir nggak? Tidak. Ya, jadi haram dong. Iya, betul. Yang dipukul ngalir nggak? Enggak. Yang jatuh? Soalnya kan. Yang ditanduk? Enggak. Yang diterkam? Iya. Nah, jika ada binatang tercekik, terpukul, terjatuh, tertanduk, diterkam binatang buas, tapi sempat disembelih, boleh nggak? Boleh. Ah, gitu. Kenapa boleh? Mengalir darah. Karena darahnya udah keluar. Nah, jadi keharaman binatang tercekik, terpukul, terjatuh, tertanduk, terterkam karena apanya? Darah tidak keluar. Karena darahnya tidak keluar. Nah, jadi nambahin nggak sebetulnya? Tambahin. Enggak. Enggak nambah. Oh enggak, oh iya benar. Hanya Benar-benar. mengurai. Mengurai, betul. Makanya kenapa mesti disembelih supaya darahnya keluar. Nah, ketika binatang tercekik, terpukul, terjatuh, tertanduk, diterkam, dikurban untuk ya apa tadi? Ya diterkam ya, tidak sempat mengalir. Terus dia mati. Berarti darahnya masih di dalam tubuh. Masih di dalam dan itu masuknya fiskun. Iya, tertahan. Bahaya. Fiskun itu darahnya kotor di dalam, berbahaya. Dan ketika matinya tidak keluar darah, maka posisi binatang itu menjadi bangkai. Kotor. Ya, bangkai kan kotor juga artinya. Betul.
Iya. Jadi sebetulnya poinnya berapa sebetulnya? 4. 4 4 juga juga, Kang. sebetulnya. Ini keterangan aja ya, Kang. Ini mah keterangan aja gitu. Kenapa yang Jelasin. tercekik, yang terpukul jadi haram? Karena darahnya nggak ngalir. Nah, Iya. ketika darahnya tidak ngalir atau mati, darahnya tidak keluar, itu namanya fiskun, kotor, penyakit berarti. Berbahaya. Ya, binatang apa aja, gitu ya. Nah, khusus ya, untuk penyebutan lahmal hinjir. Khinzir. Nah, ini yang jadi perdebatan panjang tentang daging Babi. babi. Ya, kalau kita ngerujuk ke surat 6145 tadi, bangkai, darah, dan lahmal hinjir itu rijsun. Coba Iya. buka lagi. Nih, mana tadi? 6145. Ya, 6145. bangkai, darah, daging babi sesungguhnya itu rijsun. Kok Kotor. kotor? Oh iya. Rijsun itu selain kotor artinya Bahaya. berbahaya. Pertanyaannya, apa benar lahmal hinjir itu berbahaya? Nah, lahma hinjir hampir di semua terjemah itu selalu diartikan daging babi. Pertanyaan yang muncul kemudian, ya, mengapa babi? Apa salahnya babi jadi haram? Apakah karena kotor? Apa karena darah? Apa karena bangkai? Makanannya yang kotor ya? Kan yang diharamkan 4 tadi pokoknya kan? 3. Iya. Betul. Selain babi dulu ya. Bangkai, darah, sama yang yang mengalir. disembelih selain nama Allah. Berarti tinggal 2 dong. Selain babi ya. Nah, sekarang misalnya, kalau babinya disembelih ngalir nggak darahnya? Ngalir. Jadi bangkai nggak? Enggak. Nah, terus gimana dong? Kotornya berarti. Karena Yang kotor, senang di yang tempat kotor kotor. apanya? Hah? Karena senang di tempat kotor. Itu ayam kampung makan kotoran, lele makan kotoran, Iya betul. boleh. Karena babi manfaat, Pak. Hah? Karena babi matanya sipit kan. Apa salah dia? Kenapa sipit jadi haram? Yang Karena apa waktu itu bagi yang dia sensitif dengan api itu waktu itu ada kan? Nah, kita urai ya di Bisa sini ya. sakit. Ya. mengandung cacing pita. Iya, ketika Allah mengharamkan lahmal hinjir pasti ada alasan. Alasannya. Betul nggak? Nah, Halal di 4 ayat di atas kan itu yang pokok disebut 4 kan, bangkai, darah, lahmal hinjir. Khinzir. Satu lagi ma'uhila li ghairilah kan yang disembelih atas nama selain Selain Allah. Allah. Oke. Apa artinya lahma? Lahma itu artinya daging. Lahma artinya daging ya. Coba lihat di surat 23 ayatnya 14 ada kata lahma di situ. Halo? Iya. Mana Iya. yang diganti teh? Surat 23:14 kan? 23:14. Itu ada kata lahma ya. Coba lihat. Bu Rita, silakan Bu. Terima kasih Bu. Ini Teh Lilis. Semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Gumpal daging. Quran surat 23 ayat 14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Ya. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Ada lahma di sini ya, lahma. Ya, Daging. Maka saunal izoma lahma. lahma, Lahma itu dah darah. daging Daging. yang membungkus Tulang. tulang. Ya. Kalau lahmal hinjir apa?
Daging babi. Daging kotor ya. Daging Hinjir. hinjir. Kan hinjirnya belum diartiin. Oh iya. Lahma daging. Kalau lahmal hinjir berarti daging Hinjir. hinjir. Nah, apa arti hinjir? Hinjir secara bahasa artinya basi, busuk, beracun, berbahaya. Basi, busuk, beracun, Bahaya. berbahaya. Lahmal hinjir berarti daging binatang, Yang berbahaya. binatang yang sudah basi, Basi. sudah busuk, beracun dan berbahaya. Berbahaya. Daging apa, Bu? Daging hinjir. Apa aja Pak deh? Daging yang sudah basi, busuk, beracun, berbahaya namanya apa? Daging apa? Hinjir. Ya hinjir. Iya. Misalnya, Rusak. Bapak, Rusak. Ibu beli ayam potong. Ayam potong dari pasar kan, beli sekilo. Tiren, Ya. mati tiren tuh. Enggak, ini mah dipotong, di pasarnya dipotong, Bu. Ya, dibawa pulang ke rumah, taruh di meja. Ibu pergi, lupa seminggu, baru balik lagi. Jadi bangke. Kira-kira udah busuk Hinjir, belum? iya, Pak. Iya, Berbahaya nggak dimakan? berbahaya. Iya. Nah, lahma apa tuh? Hinjir. Tambal hinjir. Hinjir juga. Karena Iya. hinjir dari kata khonjaro itu salah satu artinya tadi Bu, basi, busuk, beracun, Berbahaya. Boleh nggak dikonsumsi? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, udah masuk lahmal hinjir. Hinjir. Nah, hinjir yang lain, kalau dia binatang, artinya binatang bermata sipit dan atau melotot gitu. Apa salah dia kok sipit jadi haram? Apa salah dia kok melotot jadi haram? Nah, binatang bermata sipit memiliki dua makna. Ya. Mata sipit punya makna. Makna kalau binatang tersebut lagi sakit, maka mata binatang tersebut sipit, sayu atau redup. Ya, halo? Ya. Nah, itulah sebabnya dokter hewan kalau memeriksa kesehatan hewan yang dilihat apanya dulu? Iya. Pertama mata dulu. Hah? Dikasih senter. Kalau matanya mulai apa namanya tuh? Sayu. Sayu ya udah separuh tuh matanya tuh. Ngantuk. Ngantuk. Ya Pak Herman ngantuk. Jadi batuk. Bukan sayu ngantuk. Itu sipit berarti menandakan dia binatang Sakit. 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 Nah, binatang bermata sipit karena sakit itu disebut hinjir. Sakit. Ya, kalau dia sakit berarti sudah banyak mikroorganisme yang patogen. Di dalamnya. Di dalamnya ada bakteri, ada virus, ada jamur ya. Iya. Dan itu kalau dikonsumsi juga bahaya. Nah, gitu. Haram. Ya, binatang apa aja, Bu? Kambing, Bu, sapi. Kalau matanya udah sipit, udah sakitan, ya sembuhin dulu, baru dipotong. Jangan dijual. Nah, mumpung hari raya kurban, ya semua binatang dikeluarin tuh, mau sakit, mau apa kek. Kayaknya ada kasus di mana dulu tuh tahun yang lalu. Sekampung tuh terkapar itu makan sapi. Sapinya kena antrak ya, sapi gila tuh. Antraks, wah itu bahaya Udah banget. dibilangin sama dokter ini sapi sakit, jangan dipotong. Dipotong sama sekampung. Aduh keracunan sekampung. Ada. Itu udah masuk Hinjir. Nah, sipit yang kedua karena alasan ekosistem alami, Bu. Jadi ada binatang, istilahnya istilah biologinya binatang sipit. Nah, termasuk di dalamnya ada gajah, ada kuda nil, ada badak, termasuk bab 1. Bab 1 celeng. Bab 1. Iya, bab 1.
Celengan, Pak. Ya, celeng ya Pendahuluan. atau ya. Pendahuluan kalau bab 1. Tidak hanya bab Lanjutkan. 1, Pak. Gitu. Gajah juga masuk. Oke. Termasuk binatang bermata sipit. Nah, binatang bermata sipit itu punya karakter peka terhadap api gitu. Api, iya betul. Makanya gajah di hutan, kudanil di savana, badak di hutan juga, termasuk babi hutan kan? Iya. Nah, mereka tuh punya sifat peka terhadap api. Jadi Insya Allah. ketika melihat api, mereka langsung seruduk tuh gitu. Nah, jangan sampai binatang itu punah. Gajah jangan dimakan. Kudanil jangan Orang hutan. dimakan. Badak jangan dimakan. Termasuk celeng jangan dimakan. Haram, Pak. Kalau gajah Haram punah, benar. kudanil punah, badak punah, celeng punah, kebakaran ya wis habis tuh hutan. Ya, Maka timbul sistemnya kerusakan. rusak, Pak. Insya Allah. Dampaknya kan lebih berbahaya jika hutan habis terbakar. Nah, sementara bayar polisi hutan kan ada ngantuknya. Ya, Masya dan Allah. dia baru tahu hutan kebakaran kalau apinya sudah Gede. Besar. gede, susah dimatiinnya. Kalau mereka enggak, peka gitu, Ya, di mana langsung api seruduk sama dia. Jadi aman, Pak. penyeimbang ekosistem alam, jangan sampai terjadi kebakaran besar gitu. Nah, honjaro yang kedua tadi binatang bermata melotot. Ya. Nah, binatang melotot juga ada 2 kategori. Melotot pertama karena binatang tersebut kesakitan, bukan sakit. Dicekik tadi tuh. Nah, dicekek melotot nggak? Melotot. Melotot, mati nggak keluar darahnya. Jatuh? Melotot juga. Melotot nggak keluar darahnya. Ketabrak? Melotot. Digigit binatang melotot lagi. Nah, itu masuk khinjir. Karena ketika terjadi hal itu melotot posisinya. Kenapa darahnya? Darahnya juga nggak keluar. Jadi bangkai lagi. Nah, melotot yang kedua karena menyangkut sebuah ekosistem. Nah, termasuk binatang melotot adalah binatang buas, binatang yang berdarah panas. Masya Allah. Nah, secara ekosistem ini kan diperlukan sebagai Penyeimbang. penyeimbang. Nah, jika para binatang melotot ini, Bu, dimakan juga, dibunuh juga, habis nih, ya terus Masya yang Allah. mengendalikan binatang-binatang pemakan rumput siapa? Habislah rumput, habislah hutan gitu kan. Habislah Rantai tanaman makanan petani. berantakan. Masya Iya, Allah. tidak terkendali. Apalagi kalau binatang buasnya udah dikurung-kurungin. Tangkepin dijual gitu. Ya udah berarti ekosistem terganggu kan. Terganggu. Masya Allah. Coba lihat 81 ayat 5. Kiamat ini. Ya, gimana? Wa idzal wuhusyu Syukurat, apabila binatang-binatang liar sudah dikumpulkan, apabila binatang buas sudah dikurung, ya ekosistem tidak seimbang. Ginilah, sebuas-buasnya harimau berburu, ngumpulin daging sebanyak-banyaknya nggak? Tidak. Udah kenyang? Tidur dia kan. Tidur. Insya Allah. Kenapa dia tidak nyimpen daging, nggak punya kulkas? Karena Justru nanti dia tahu itu hinjir kan. Bahaya. ya kalau disimpan nggak jadi hinjir, nggak mau dia makan hinjir. Bener kan? Kalau udah kenyang sudah dia tidur, Bu. Masya Allah. Emangnya manusia nabung di freezer setahunan. Dan yang dia buru kan binatang yang kalau nggak kecil, udah tua, sakit gitu. Lemah, iya benar. Yang lemah kan gitu. Ya, Betul. Udah selesai. Ya, manusia aja Masya Allah. serakah.
Ya itu kan posisinya sebagai penyeimbang dan mereka kan tidak banyak, gitu. Hanya beberapa gelintir kan gitu, penyeimbang aja gitu. Secukupnya. Cukupnya lah. Nah, apabila binatang buas udah dikurung, udah dikumpulkan, ini kan tanda kiamat ini. Kiamat artinya kan ekosistem alam sudah nggak seimbang gitu. Betul. Ya. Insyaallah. Nah, kalau sudah ekosistem rusak, apalagi rusaknya udah masif, itu kan kiamat tuh. Nah, alasan kedua, kenapa binatang buas itu jangan dimakan gitu. Ya karena secara kesehatan nggak bagus juga. Binatang buas itu kan berdarah panas istilahnya itu ya. Iya. Berdarah panas. Dan itu kalau dikonsumsi bisa menyebabkan perubahan hormon bagi manusia. Ya cek aja nanti dalam kedokteran. Ya. Insyaallah. Betul. Nah, jadi tetap sebetulnya yang diharamkan, yang diumumkan keharamannya 4 sebetulnya. Bangkai, Darah, darah, lahma, jangan daging babi, lahmal, injir. atau daging hinjir adalah. Hinjir. Kan sekarang hinjirnya udah kebayang kan? Udah. Banyak. Jadi jangan disalahin si bab 1 doang. Enggak. Yang pasti, yang busuk, Dan yang berapi. disembelih jangan menyebut nama selain Allah. Selain Allah. Jadi keadaan hinjir, jadi hinjir. Ya, ini. Keadaan hinjir yang semua tersebut di atas berlaku pada semua jenis makanan atau binatang gitu. Binatang, iya. Jadi Tidak hinjirnya hanya bab berlaku untuk 1. semua binatang, untuk semua makanan, bukan hanya binatang, semua makanan gitu. Jika makanan itu sudah basi, sudah busuk, sudah beracun, berbahaya, ya, atau kotor, fiskun tadi kan berbahaya. Nah, penyebab hinjir bisa sakit, tadi ya, sakit jadi sikit, atau keadaannya sebagai penyeimbang alam tadi kan. Nah, sementara hinjir yang melotot karena matinya tercekik, tertanduk sampai tidak keluar darahnya, jadi bangkai lagi, jadi darah lagi. Atau binatang melotot karena bersifat buas sebagai penyeimbang ekosistem. Nah, ketika udah masuk hinjir, ya udah jangan diganggu gugat. Ya. Jadi daging babi menjadi haram sebenarnya bukan karena babinya gitu. Tetapi babi memenuhi kriteria binatang bermata sifit dan kotor gitu. Haramnya penting berarti ya. Nah, makanya penting diperhatikan, jangan sampai masuk ke dalam tubuh karena kan tadi tidak baik gitu, atau kotor atau fiskun istilahnya itu. Masuk banyak cacingnya ya Kang ya? Ya cacing sih bisa direkayasa, Bu, bisa mati. Direbus. Iya, direbus. Ya, tapi ya, di keempat ayat di atas, jika keadaan darurat, gimana? Boleh. Bukan boleh, tidak berdosa. Oh, Bukan boleh, tetap posisinya haram. Haram kan nggak boleh dibilang halal. Iya. Betul. Haram tetap haram, tapi tidak berdosa. Coba lihat satu aja ayatnya. Yang tadi 2173 misalnya. Coba dibaca lagi. 2173. 2173 Kang. Dan 2173. 2173 harusnya gitu ngomong ya. Coba di ujungnya kan. Barang siapa tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa hobi apa terpaksa mau nih? Ya. Sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa. Boleh nggak? Tetap nggak boleh, tapi nggak dosa. Tidak, tapi tak dosa.
Kan kita nggak boleh Tidak boleh. merubah status hukum. Oh iya, Betul, betul. tidak Ya, boleh, tapi tetap status hukumnya haram. Penting diperhatikan. Tapi kalau kepaksa, ya nggak berdosa. Asal jangan kelewatan ya gitu. Terus gimana nyicipin gimana dong? Terpaksa. Mau nyicipin bangkai silakan. Mau nyicipin darah. Asal jangan kelewatan aja, bahaya juga kan gitu. Insya Allah. Dalam keadaan terpaksa tidak berdosa. Dosa. Ya, cuman kan, nah sekarang kriteria terpaksanya apa? Daruratnya gimana? Darurat itu kan berarti nggak ada yang lain. Misalnya Bapak Ibu tersesat di hutan, bekal sudah habis kan? Nah, yang ada di situ gajah, misalnya. Yang ada di situ apa tadi? Celeng. Unyil. Yang ada ada di situ badak. Yang ada di situ bab 1 gimana? Celeng. Ya kan nggak ada lagi, kalau nggak makan mati gimana? Iya, iya. Nah itu udah makan, darurat tapi nggak kan? dosa. Ya, Itulah dia bisa dikategorikan halal ya. kecuali masih ada makanan lain kan? Dedaunan. Nah makanya di sini kategorinya famalid turro goiro bagin wala adin fala isma alai. Jika darurat famanid turro, jika dalam keadaan darurat. Oke, tapi Dan Pak, sebenarnya dia nggak ingin dan ya habis. tidak melampaui batas sekedar untuk apa nyambung nyawa misalnya. Fala isma, maka tidak ada isma, tidak ada asam gitu. Karena sebenarnya asam itulah yang nggak boleh. Di sini kan isma diartikan dosa kan? Iya. Maka tidak ada dosa. Fala isma. Isma itu asam, Bu. Makanan yang membuat darah kita menjadi asam. Asam. Berarti ada tambahan makanan yang kotor, makanan yang membuat darah di tubuh asam, tidak boleh juga. Contoh ya, contoh. Surah 44 ayatnya 43 sampai 45. Bersama Ya. Ustadz Arif Hidayatullah, SAG, MPD. Itu saya, Pak. Ya. Kayaknya kurang kopi nih bapaknya. Pak, siapa yang bacain? Ya nggak apa-apa, saya disuruh baca nggak apa-apa lah. Inna syajarata zakum. Enggak apa-apa, dia ada ngantuk. Iya betul. Pak, ngantuk Pak. Udah pakai gula ya. Iya Pak. Ini gimana narasumber disuruh baca lagi? Inna syajarata. Ini ketawa. Ntar dulu Kang Ii mau ketawa dulu. Ya. Pak dulu Pak. Inna syajarata zakum. Orang udah kasih nama KISH tuh. Masih kebaca juga. Aduh, Januar nih. Dia ngerang mari, Rita. Udah Kang Ahmad yang baca, Kang Ahmad yang baca. Yazwar. Inna syajarata zakum. Sesungguhnya pohon zakum. Zakum. Ya. Terus ayat berikutnya Pak, to'amul asim. Ini. To'amul asim ya. Makanan orang yang banyak. Banyak berdosa, Masya Allah. Dosanya apa? Asim kan? Pas suruh buka, bukanya ke Zoom. Rame. Ya. To'amul asim. Sajarota zakum itu adalah makanan asim. Ya, tadi terus apa? Sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam jelantah dong, Pak. Halo. Gorengan ini.
Jelantah ini. Ini rame Jelantah. banget Perut ini. gorengan. Rame. Mijel katanya. Ya. Ini surat 44 ya Bu ya. Ad-Dukhan. Jadi mulai surat 44 ini peringatan bagi yang umurnya sudah melewati umur 44. Perhatikan jakum. Sesungguhnya pohon jakum, ya, pohon jakum itu artinya kotoran, Bu. Kotoran apa? Kotoran Minyak. minyak. Jadi usia 44 ke atas kurangi makan makanan yang berminyak. Apalagi kotoran minyak gitu. Jelantah. Ya, jelantah. Karena itu membuat tubuh kita menjadi asam darahnya. Dan itu kalau udah asam, rentan penyakit. Insyaallah. Tapi dah hese eta menghindari gorengan tuh Gusti. Iya betul. ampun. Emang Atau gimana? Apalagi dia. Iya, bulan puasa bukanya gorengan atau lebih. Benar. Dua kacang. Sarapan gorengan. Kopi temennya gorengan. Oh, gorengan. Aduh. Terus gorengannya minyaknya sudah hitam. Aduh, gini. Itu kan juga tidak baik. Namanya to'amul asin. Jadi kotoran minyak yang ada di perut jadi lemak kan, lemaknya. Juga diperhatikan ya, dikurangin. Lebih sehat sih sebenarnya kan makanan yang dikukus ya. Kukus ya, atau rebus. Kukus. Aduh, tapi kurang enak kalau biasa makan gorengan. Kurang gurih. Gurih, kurang gurih gitu. Nah, berikutnya ada makanan yang dulu halal, sekarang jadi haram. Semut. Ya. Semut. Halo? Coba dibaca surah 4 160. Mending kalau habis, kalau nggak habis jadi 4 160. Mana? Ibu Siti Suhaya. Situ Haya masih on? Enggak, Pak Ahmad. Ada. Silakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Terima Ini kasih ayat. Bu, terima kasih Pak Ustadz. Bu, ini ayat buat orang Yahudi apa buat orang Islam? Ya, Ini ayat buat Yahudi apa buat orang Islam? buat orang-orang Yahudi, Ini Quran buat siapa? Bukan. buat Yang kita melakukan semua. itu orang Yahudi. Iya, baca Quran jangan rasis gitu atuh ya. Yang zalim orang Yahudi. Jangan rasis. Ini Quran kan pedoman manusia, bukan Iya. pedoman orang Yahudi. Coba perhatikan ya. Fabidul min, maka disebabkan kezoliman. Fabidul min, maka disebabkan kezaliman. Kezoliman berarti ketidaktahuan. Halo? Ya. Fabidul min, karena ketidaktahuan. Zulmin kan artinya gelap. Kalau ada Iya, orang betul. bilang auah gelap, maksudnya apa, Bu? Nggak tahu. Patah Tidak hati. tahu. Auah gelap. Memilih untuk Putus asa. memilih Tidak tahu kan? tidak tahu. Ya. Fabidul min, maka disebabkan ketidaktahuan, zolim. Minal ladina, dari orang-orang hadu. Hadu artinya rentan. Rentan, Bu. Rentan tuh gini misalnya ya, misal. Dulu masih muda, Bu. Dulu masih muda. Itu ngemil melinjo 1 keler aman nggak, Bu? Aman. Ya. Nah, sekarang baru 1 gini aja melinjo Murah.
Ah, kenapa Asam tangan jadi urat. pada susah? As. Asam urat. Astaga. Nah, itu namanya hadu. Aduh. Rentan Aduh. berarti udah ringkih, Bu. Dulu kalau makan sate 2 porsi nggak masalah, sate kambing kan. Sekarang 1 porsi, setengah porsi udah Kurang. tensi naik nih. Duren, Kang, makan duren. Nah, makan duren dulu sih makan segerobak nggak masalah. Sekarang makan 1 kepala aja udah keleyang-keleyang kan. Kalau yang Udah Nah, keringetan. itu namanya Aduh, hadu. Hadu kan petunjuk Goreng aja, rentan. goreng Jadi aja. tubuh kita sudah ngasih kode. tidak boleh. Rasa nggak enak, rasa nggak nyaman. Nah, itu berarti rentan udah hadu terhadap makanan tersebut. Sambel. Dulu mah nggak apa-apa, halal dulunya gitu. Pesta ini. Nah, gitu. Maka ayatnya Saudara, gitu. mari lanjut ya. Ya. Disebabkan ketidaktahuan. Dulu kan mentang-mentang sehat, oh banyak makan. Sekarang ternyata udah rentan Siapa tuh kan? di Bang Salim rupanya ya Allah. Iya, maka Baru nggak saya bukan baru lihat. Tadi udah lihat tapi belum nggak. jadi rame nih. Kalau nggak baca di off dulu ya. Mana tadi? Disebabkan ketidaktahuan orang-orang yang rentan. Haramna kami haramkan alaihim atas mereka toyibatin yang baik-baik uhilat lahum yang dulunya dihalalkan. Jadi ada makanan yang baik yang dulunya halal. Ya, sate kambing kan baru sembelih halal, duren beli halal, halal kan, melinjo, kacang kan itu makanan halal kan? Iya. Iya baik dan halal. Ya dulu ketika sudah rentan, nah sudah haram. Penting diperhatikan, nyicipin satu nggak apa-apa lah. Asal pengen nih. Ya asal udah itu aja yang mau memuasin, udah selesai gitu. Tapi kalau terus, nah kenapa? Karena mereka wabisoddihim an sabilillah. Karena mereka melawan. Ya, sodi itu kan artinya melawan. Karena mereka banyak melawan. Termasuk menentang. An sabilillah kenyataan. Kasiron banyak. Jadi banyak orang yang menentang kenyataan kalau umur sudah rentan gitu loh. Jadi haramnya relatif apa mutlak? Relatif. Ini mah kan kembali ke masing-masing. Ada makanan yang dulu baik dan halal sekarang haram ketika sudah rentan. Ya udah tahu udah gigi palsu semua. Masih suka makan jagung goreng. Atau bikin penyakit. Tadi penyakit rompal. Iya. Kalau mau jangan jagung goreng atau jagung rebus masih bisa gigit. Ya, satu lagi. Surat 6 146. Ini masih cerita makanan yang dulu halal. Sekarang haram. Siapa? Bu Anis. Ada Pak Sarip Hidayatullah. Bu Dena. Nggak ada juga. Pak Ahmad Agung. Ada Pak? Nggak ada juga. Bu Popon. Dan bulan itu nongol. Bapak tadi aja yang sebaca lagi. Siapa? Pak Kamaludin ada. Pak siapa tadi namanya tuh? Saya, Bu Popon. Oh, mangga, Ya. silakan Ibu. Enggak, Bu.
Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 146. Dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan dari domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya, atau yang di perut besar dan usus, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah Maha Besar. Oh, benar. Apalagi yang Oh, diharamkan Maha nih? benar. Benar. Ya. Dan kepada orang-orang yang rentan. Aduh ya tadi ya. Kami haramkan segala binatang yang Kuku. berkuku. Ayam. Emang ayam suka dipotong kukunya, Bu? Enggak. Unggas kan berkuku ya. Iya. Nah, jadi bagi yang udah rentan, binatang yang berkuku, terus apa? Sapi. Dari ya, dari sapi dan domba, lemaknya gitu. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu tadi, lemak. Lemak. Jadi binatang berkuku termasuk unggas berarti ya. Lemak sapi dan domba. Selain lemak yang melekat di punggungnya. Kan ada lemak yang melekat di punggung tuh namanya bukan jando, apa namanya, suka di kayak urat gitu, kayak bukan lemak yang kepisah tuh. Kalau di sate kan lemaknya dipisah kan, dipotong-potong tuh yang di kotak-kotak. Ya, selain lemak yang di punggungnya. Terus atau yang di perut besar. Apa tuh? Yang di samping usus. Di perut besar itu apa namanya itu, yang kayak anduk tuh apa namanya itu? Babat. Atau usus. Jeroan berarti kan? Ya. Berarti binatang berkuku, lemak, babat, jeroan. Jeroan. Aduh, jeroan kan enak, Bu. Atau yang bercampur dengan tulang, sumsum. Itu kan problem, tapi kalau udah tua kayak gini, aduh leneng. Iya. Nah, jika ketika kita makan binatang berkuku unggas, terus ada petunjuk tuh di tubuh kita nggak nyaman, Iya. makan lemak nggak enak, pusing misalnya, makan jeroan udah masalah nih, itu berarti tanda kita sudah jadi jadi Yahudi berarti ya. Nah, kalau udah hadu, nah itu penting diperhatikan. Segera berhenti. Hindari sebaiknya. Kalau maksa zolim nggak? Zolim. Nah, zolim lagi. Jadi berdosa dong. Iya. Tambah dosanya. Nah, haramnya kan jadi dosa di situ karena melanggar. Melanggar yang dilarang. Satu lagi deh, 16.118. 16.118. Nah, wa alal ladina hadu, bukan Yahudi ya. Dari tadi kan sebutannya hadu ya, hadu ya. Diartikan Yahudi ya kan? Ya kenapa Yahudi diartikannya? Terus kita berdalih itu kan buat Yahudi, kumaha ya teh. Hadu. Berarti kita boleh. Berarti kita boleh. Ya hadu itu kan artinya orang yang dikasih isyarat, petunjuk, itu kode. Itu bukan Yahudi. Iya. Dan terhadap orang-orang yang hadu, rentan, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dulu kepadamu. Jelasin tadi di atas tuh. Iya. Dan kami tidak menganiaya mereka, udah diingetin soalnya. Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri.
Kan udah dikasih tahu, udah diingetin, udah rentan. Maksa. Ya udah kelojotan tuh. Udah kelojotan kan mesti ke rumah sakit. Betul. Menganiaya diri nggak? Iya, dosa. Nah, gitu. Nah, surat 4160, surat 6146, surat 16, 118 itu menggunakan kata hadu dari tadi, tapi Iya. diartikannya Yahudi. Orang yang diperhatikan. Iya kan diberi petunjuk, dikasih kode. Karena diartikannya orang Yahudi, berarti yang dilarang tuh khusus. orang Yahudi kan gitu loh, Bu. Khusus orang Yahudi. Seolah kita boleh gitu. Gimana teh? Ya, Tapi orang yang harus diperhatikan. tapi kalau hadu diartikan Yahudi juga tidak salah. Kalau Yahudinya artinya orang yang diberi petunjuk. Tunjuk. Itu kan ketika badan kita nggak nyaman kan petunjuk. Betul. Betul. Iya. Nah, jika hadu diartikan Yahudi, ya kita jadi cuek artinya kan? Iya. Iya, Tapi berarti kalau kita hadu boleh. diartikannya rentan, udah ada petunjuk, ada isyarat yang nggak bagus, Buat kita. maka ya itu kan berlaku buat semua ayatnya. Kita merasa juga. Karena apa? Karena sebelum rentan, makan itu kan dulunya halal. Boleh, masih boleh. Iya. Nah gitu. Jadi lihat keadaannya, itu yang tahu kan diri kita, harus tahu Tahu diri. Kan sambal. Dulu Iya, kuat. dulu mah waktu muda nggak apa-apa. Sekarang udah tua gini, Bu, kena pedas langsung muncrat tuh. Iya. Iya kan? Dulu Nah, toyib berarti udah rentan, kurangi gitu maksudnya. Ya, gitu ya. Nah, sekarang maka kembali ke tadi di awal cerita, Falian Zuril insanu ila to'ami, hendaklah manusia memperhatikan makanan. Makanannya. Nah, karena manusia zolim tadi tidak tahu, tidak paham karakter dari makanan, maka tadi bisa mengakibatkan kondisi tubuhnya rusak, gitu. Rusak, penyakitan. Jadi penyakit itu kan dibuat kita dari makanan. Iya. Nah, coba kita lihat surat 2230 sekarang. Bu Farida, adakah? Kalau nggak ada, Bu Siti Rubiati. Ada, tapi lagi di jalan, Teh. Oh iya. Hati-hati nanti nyenggol. Siap, Ibu. Ibu Siti Rubiati. Kalau nggak, Bu Fani. Ya sudah, saya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Nah, kan gitu. Demikianlah perintah Allah, barang siapa mengagungkan wa may yu'adzim hurumatillah, barang siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah. Hurumat kan? Hurumat kan terhormat di sini artinya. Hormat. Maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak. Semua binatang ternak dihalalkan. Kecuali yang telah diterangkan kepadamu keharamannya. Tadi ya. Apa tadi? Bangkai, darah, daging hinjir. Dan yang disembeli atas nama selain Allah. Penyebab hinjir ada banyak tadi. Ketika binatang tersebut mati, darahnya nggak keluar. Atau matinya bangkai. Bisa tercekik, bisa terpukul, bisa terjatuh, bisa tertanduk yang tidak sempat disembeli. Terjepit. Atau hinjirnya karena faktor X tadi. Karena ekosistem atau karena ada penyakit tadi ya diterangkan di atas.
Iya. Termasuk yang tadi keharaman karena sudah rentan. Rentan. Selain itu silakan halal. Yang disebutkan tadi penting diperhatikan. Kalau dilarang jangan gitu. Gitu ya. Halo? Iya, iya, Kang. Ya, Lebih jelas apa lebih burem nih? jelas, makin Jelas, jelas. Kang, jelas. Jelas. Nah, Kang jadi I. kita Alhamdulillah. juga tidak terjebak dengan mudah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu tanpa ada hujah. Hujah. Jadi ketika kita mengharamkan sesuatu, hujahnya mesti kuat. Dasarnya mesti ada dasar hukumnya ya gitu. Betul. Gitu. Nah, kalau tadi kita berbicara makanan yang telah diumumkan keharamannya, Quran menganjurkan beberapa makanan yang baik dikonsumsi. Ya, jadi anjuran tentang makanan itu ada 3 dalam Quran ya. Pertama, buah-buahan, biji-bijian. Yang kedua, tanaman hijau atau sayur atau klorofil. Yang ketiga, binatang berdarah putih atau apa namanya? Ikan atau makanan dari laut. Ini makanan yang dianjurkan ya dalam Quran. Coba lihat satu-satu ayatnya. Surat Yasin 33 sampai 35. Helinali, Bandung. Adakah? Ada. Ada. Sama ya. Bismillah ya. Quran surat 36 ayat 33. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan. Terima kasih. Belum, Ibu, sampai 35. Oh iya. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Supaya mereka dapat makan dari buahnya. Dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur? Nah, jadi dianjurkan makan buah-buahan, biji-bijian yang ditanam sendiri. Kan dihasilkan oleh tangannya tadi. Liya'kulu min samarihi wa ma'amilatu aidihim. Supaya mereka dapat makan dari buahnya dari apa yang diusahakan oleh Tangan mereka sendiri. tangan sendiri. Jadi nanam buah dimakan. Nah, jadi makan buah yang ditanam sendiri. Kapan makan buahnya? Ketika dia berbuah. Jadi makan buah pada musimnya. Kalau kita makan buah bukan kita yang nanam, apalagi buahnya buah impor, itu Bu, panennya kapan, dimakannya kapan, Bu? Tidak sehat. Benar, Masya Allah. Coba. Kalau kita makan buah yang ditanam sendiri dan kita makan ketika berbuah masih seger nggak? Seger. Ada pengawetnya nggak? Tidak. Ada pewarnanya nggak? Tidak Ada lilinnya nggak? Nggak ada. Nah, kita makan buahnya impor. Ini panennya kapan? Kita makannya kapan, Bu? Udah berapa bulan yang lalu. Nah, bagaimana buah itu bisa nggak busuk, coba? Diawetkan ya. Nah, jadi yang kita makan apa? Racun. Bangkai lagi. Katanya makan buah sehat. Iya, kalau buahnya yang kita makan, kita tanam, dan kita makan ketika musim berbuah. Musim melon, makan melon. Gitu. Musim semangka, ya makan semangka.
Musim mangga ya kita makan mangga. Jadi makan buah itu pada Insyaallah. musimnya. Insyaallah. Benar. Nah, itu yang diajarkan Quran. Makan buah-buahan atau biji-bijian yang ditanam oleh tangan sendiri dan Tangan dimakan sendiri. ketika musim berbuah. Buah. Sehat, iya tuh. Tapi kenapa iklannya kalah sama buah impor ya? Berarti yang Bapak, bagus yang lokal ya, Kang ya? nah atau iya di mana buah itu tumbuh, di mana kita Iya. hidup. Kan sesuai. Coba kalau ibu bapak pergi ke toko buah, ada nggak kesemek? Nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada kesemek. Ada nggak pisitan? Nggak ada. Udah Udah nggak nggak ada. ada kan? Ada nggak? Naon deui ngaranna teh? Kupa. Bintaro Udah nu kalau itu udah nggak ada. Yang ada kan jamblang. rata-rata impor semua. Iya betul Kang. Ya, atau gimana mau sehat ya? Udah dikasih pengawet, kasih pewarna, dikasih Kur lilin, kurma dikasih. juga. Ibu kalau pergi ke Mekah makan kurma bagus karena kondisinya panas di sana. Nah, kurma yang kita makan kan udah pakai gula, pakai macem-macem. Terlalu Benar. tinggi. Pengawet. Ya, kalau ibu bapak nanam kurma dipetik dimakan sehat emang dari pohonnya. Itu satu ya. Nah, yang kedua, tanaman hijau, sayur atau klorofil. Surat Yasin nih, Yasin lagi ayatnya 80. Insyaallah. Lanjut apa Iya, dilemparin boleh Bu, kemana aja lempar. Boleh nih Den, boleh Masalah nih. gitu ya? Bu. Boleh saya lah. Oh, boleh Bu Sri, monggo. Oh, belum ke absen ya. Tapi lagi di jalan, maaf ya. Surat 36 ayat 80, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Kayu hijau untuk metabolisme agar lebih baik. Alladzi ja'ala lakum, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu minasyajaril akhdori, dari tanaman. Akhdor itu hijau Bu, dari tanaman hijau, dari tumbuhan hijau. Ya, tanaman hijau itu termasuk apa? Sayur atau klorofil. Nah, tanaman hijau atau kayu hijau atau zat hijau daun atau orang namanya klorofil itu adalah untuk metabolisme. Api tadi ya. Dikatakan ya menjadi naro tuh menjadi semangat gitu, menjadi Semangat, energi ya. lah, energi. Iya, naruh energi. Cuman kadang-kadang kita kalau masak sayur ya sampai layu, hijaunya udah kagak ada. Bangkai sayur lagi nih. Kematangan. Kan sih. Hijaunya tuh jangan sampai hilang gitu ya. Asal anget aja Iya, gitu. iya. Lalapan. Ya. Lalapan the best dah. Nah, lalaban apalagi? Lalaban juga mesti pucuknya apa yang bagus, pucuk-pucukannya yang bagus. Nah, itu untuk metabolisme tubuh. Insyaallah. Quran itu nganjurinnya. Makan pucuk. Ada semua. Nah, satu lagi yang berikutnya. Yang dianjurkan dimakan tuh makanan yang berasal dari laut. Ya, termasuk kapal selam ya. Pempek. Oh, itu pempek ya. Surat 596. 596. Insyaallah. Nah, ada nih. Enggak, siapa yang mau baca? Siapa aja. Bu Sri lagi boleh. Ya, surat 5 ayat 96, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram,
dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari Laut. laut. Nah, gitu. Sebagai makanan yang lezat dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Diharamkan atasmu binatang buruan darat selama hurum. Arbaatun hurum ini ya. Iya, hurum kan? Bulan. Hurum itu kan Bulan. arbaatun hurum tadi. Bulan yang penting. Nah, berapa banyak yang melanggar? Banyak. Banyak. Lagi berusaha Aduh, belum bisa. pada zolimnya zolim semua. Ya, jadi ketika kita hurum, maka dari daging beralih ke ikan. Ikan. Ini juga dihalalkan. Nah, jadi anjurannya gini. Jadi ini anjuran lainnya ya. Bahwa untuk makanan, usahakan yang tidak mengandung darah. Makanya disembelih kan? Betul. Kalau binatang tersebut mengandung darah, maka harus disembelih dan benar-benar darahnya habis. Kosong habis. Nah, supaya darahnya habis, maka binatangnya tidak disembelih dalam keadaan stres. Betul. Tidak disembelih dalam keadaan tegang, Pak. Kalau binatang itu dalam keadaan stres, tegang, dipotong, itu kejang-kejang darahnya nggak keluar. Bukan nggak keluar, nggak keluar semua. Nggak tuntas. Nggak tuntas. Nah, kalau darahnya nggak keluar, jadilah fiskun. Fiskun itu kotor lagi nanti, jadi mengandung darah lagi, haram lagi nanti. Ya, gitu ya, kalau mengandung darah. Contoh makanan yang tidak mengandung darah apa? Ikan, sayur, Tumbuhan, biji-bijian, buah. sayur mayur. Ikan ada darahnya nggak ikan? Nggak ada ya. Ada, tapi sedikit. Ya. Waktu dipotong juga keluar tuh darahnya dikit itu. Ya. Kenapa? Karena di dalam Quran darah adalah diharamkan. Fiskun tadi. Kenapa fiskun kotor? Ya, jadi darah disebut kotor karena ya gini. Kenapa darah disebut fiskun, kotor? Secara kedokteran darah adalah membawa makan dan sisa metabolisme tubuh. Jadi bawa makanan dan sisa metabolisme tubuh. Nah, jika di dalam darah kita kotor, banyak bakteri atau banyak lemaknya, maka jiwa, nafas, itu tidak kerasan. Ya, tidak kerasan jika tubuhnya sakit. Jadi jiwa, sang nafas tidak akan kerasan berada di dalam darah yang kotor. Dan itu bisa menyebabkan kematian. Maksudnya jiwanya nggak kerasan di tubuh kan pergi tuh. Pergi ya. Ya udah mati. Goodbye. Ya goodbye, dadah gitu. Nah gitu ya. Nah, yang lainnya adalah hal utama tentang makanan adalah apa yang dimakan. Dan kuotanya meliputi apa? Halalan, thayyiban, dan tidak berlebihan. Ya. 3 poin ya. 3 poin tuh. Berkaitan dengan makanan, 3 yang diperhatikan halalan, thayyiban, dan tidak berlebihan. Sekarang makanannya halal, tapi tidak thayyib. Bersih. Ya, thayyib tapi tidak halal. Contoh gini lah, Bapak Ibu beli sandal jepit. Sandal jepit. Punya sendiri kan orang beli. Nah, terus sandal jepitnya dipotong-potong, digunting, dibikin sop. Halal nggak? Enggak. Halal itu artinya mudah dicerna.
mudah terurai. Baik. Jadi makanan itu harus yang halalan, artinya mudah terurai, mudah dicerna oleh tubuh. Nah, kalau kita makan sandal jepit, berapa lama terurainya di tubuh? Kalau Hmm? Mungkin ini. Tidak bakal terurai atuh. Iya. Berarti tidak masuk kategori halalan. Toyiban artinya bergizi, bernutrisi. Dedek kan juga halalan, tapi kan nutrisinya udah kurang. Atau makanan yang terlampau dimasaknya terlalu Overcook. gosong, udah hilang nutrisinya itu, panasnya kelewatan. Iya. Ya, itu ya. Jadi halal itu artinya mudah didapat, mudah dicerna. Karena halalan itu tidak hanya mudah dicerna, tapi mudah didapat, berarti sebaik-baik makanan halal adalah makanan yang ada di tempat di sekitar kita tinggal. Kita. Betul. Kalau Bapak Ibu tinggalnya di Ambon, di Irian, maka makanan yang halalan adalah sagu. Betul. Jika Papeda. Bapak Ibu tinggal di Madura, maka halalannya jagung. Jika Bapak Ibu tinggalnya di daerah Jawa dan lain-lain sekitarnya, yang mudah adalah singkong. Singkong, ubi, jamur, banyak tuh. Halo? Betul. Iya betul. Kenapa diganti beras semua ya? Benar. Berasnya impor lagi ya, impor lagi. Aduh, ya kalau asli beras nggak apa-apa. Bagaimana kalau belasnya sintetis berasnya? Ada beras sintetis sekarang. Aduh, ampun deh. Insyaallah. Ya itu ya. Jadi halal pertama mudah didapat, ya. Halal yang kedua mudah dicerna dan mudah diurai oleh tubuh. Sehingga kalau kita memilih makanan itu kira-kira jangan melebihi lewat sehari. Hari besok baru dicerna. Misalnya paling lama 6 jam lah dicernanya. Kasihan tubuh kita itunya apa namanya? Kerja keras. Bekerja kerasnya kasihan. Berhari-hari nggak hancur-hancur tuh. Apalagi yang dimakannya babat, jeroan. Itu kan jeroan makan jeroan itu, Bu. Benar. Insyaallah. Kita punya usus, punya yang giling makanan apa kerjaannya? Lambung ya? Dia babat, dia lambung. Iya lambung, makan lambung. Usus besar. makan usus ya bentrok atuh. Benar, insyaallah. Kasihan itu. Jadi kasih yang mudah. Makanya tadi kenapa hadu dilarang makan jeroan karena udah lemah posisinya, posisi organnya kan udah nggak kuat gitu. Itu kan nyiksa diri, zolim lagi ya. Betul. Ya. Jadi jangan makan karet, jangan makan sandal jepit, jangan makan kaca, itu kan susah dicerna, nggak halal namanya. Toyib. Toyib itu artinya menarik selera, sehat, segar, memenuhi syarat gizi. Namanya toyiban. Makanya kenapa dimasaknya mesti menarik, sehat dan segar gitu. Namanya toyib. Bukan Bang Toyib yang nggak pulang-pulang ya. Halalan, mudah didapat, mudah dicerna. Toyiban, menarik selera, sehat, segar, dan memenuhi syarat gizi, gitu ya. Dan jangan berlebihan. Itu dia tuh. Nah, hal ini penting diinformasikan oleh Allah karena di ayat yang lain disebutkan kalau kita berlebihan, kebanyakan makan juga cepat rusak tubuh kita. Kan ada waktunya buat istirahat tubuh kita itu. Kalau tidur jam 10, 2 jam sebelum tidur, si lambung sudah istirahat. Ya biar ada waktu istirahatnya gitu. Jangan berlebih, baik kualitas maupun kuantitasnya. Ya, sudah jam 10. Kelewatan. Nah, terakhir ya, ini yang makanan yang halalan, toyiban ya.
surat 731. Nah, ini sekaliannya. Oh, itu yang walatus ripunya, yang toyibannya halalan toyiban di surat 869. Nah, ini yang langsung halalan toyiban. Nah, halalan toyibannya. Maka makanlah dari sebagian rampasan gonimah yang telah kamu ambil sebagai makanan halalan toyiban. Ya, halalan. Surat 588 juga halalan toyiban tuh. 588. Wakulu mimma rojakokumullahu halalan toyiban. Makanlah makanan yang halalan toyiban. Halal mudah didapat dan mudah dicerna. Toyiban artinya menarik selera, sehat, segar, dan memenuhi syarat gizi. Tambahin, jangan berlebih. Kalau berlebih melampaui batas juga pelanggaran lagi. Itu yang 731. 731. Ada kalimat wakulu washrobu wala tusrifu. Hei anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid. Maka makan minumlah. Yang mana tadi makan minumnya? Halalan? Toyiban. Dan jangan berlebihan. Jadi si usus kita itu dibagi 3. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara, oksigen. Kalau full makanan pas napas sesek, kemerkaan tuh nggak bisa napas, kasihan. Belum minumnya gitu. Ya, nanti ada tanda. Kalau udah sendawa berarti udah full tuh biasanya. Udah berarti. Tapi masih pengen, ya terserah. Pelanggaran lagi tuh 1000 ya. Nah, kira-kira begitu berkaitan dengan haram. Ya, jadi haram itu maknanya penting diperhatikan. Di dalamnya ada perintah, ada larangan. Haram identik dengan makanan, walaupun haram tidak selalu bicaranya makanan. Tapi juga nanti ada haram dalam perbuatan. Nanti di ayat yang lain ya. Nah, sudah jelas diterangkan tadi mana makanan yang halal, mana makanan yang haram ya. Yang diterangkan dalam Quran hanya yang haram. Bangkai, darah, daging hijir, dan yang disembelih atas nama selain Allah. Udah segitu doang. Sisanya haram. Tetapi nanti ada makanan yang dulunya sih halal, sekarang haram. Karena sudah rentan. Tadi harus tahu diri, jangan zolim lagi gitu. Dan jangan berlebihan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Gitu teh, monggo. Penuhun, terima kasih. Tadi udah jelas ya, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi dari Ibu Bapak sih. Udah malam, kan. Terima kasih, Teh Lilis. Terima kasih Kang Ii, Masya Allah ilmunya. Terima kasih. Kang Ip, Teh Lilis, Kang Yodi.